Selamat berjumpa kembali. Kita akan memulai pertemuan kedua. Sebelum kita memulai pertemuan yang kedua, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Amin. Anak-anakku sekalian, kita pada pertemuan ini masih dalam kompetensi yang sama, yaitu menerapkan fungsi logaritma dan penyelesaian masalah. Pertemuan kedua ini merupakan lanjutan dari pertemuan yang pertama, yaitu konsepnya hanya kebalikan saja, yaitu pengertian logaritma adalah operasi kebalikan dari perpangkatan untuk memahami logaritma. Mari kita perhatikan uraian berikut ini. Pada operasi perpangkatan, telah kita ketahui bahwa 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. B, 2 pangkat 5, 5 kali 5 sama dengan 25. C, 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4 kali 4, 64. Dari pernyataan bilangan berpangkat di atas dapat kita nyatakan, yaitu masukkan logaritma, yaitu bentuk A pangkat N sama dengan B, B sama dengan hasil perpangkatan dari A dengan C diperoleh bentuk sebagai berikut. Apa kata Bapak? 2 pangkat 3, 2 pangkat C sama dengan 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8 dan 2 pangkat 2 sama dengan 25 dan 4 pangkat 3 sama dengan 64. Pernyataan berikut kita masukkan ke dalam logaritma. 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti 2 itu disebut bilangan pokok logaritma, dan B perpangkatan hasil dari pangkat, dan C adalah pangkat atau eksponen. Berarti 2 itu bilangan pokok logaritma. 2 pangkat 3, pangkat 3-nya itu disebut dengan pangkat atau eksponen, C di situ. 8 itu hasil perpangkatan atau hasil dari pangkat. Maka dapat diuraikan 2 pangkat 3 sama dengan 8, masukkan ke dalam logaritma. 2 log 8 sama dengan C. Berarti 2 tadi adalah bilangan pokok, 8 hasil perpangkatan atau hasil dari pangkat. Sedangkan C itu pangkat atau eksponen. Jadi hasil logaritma itu namanya pangkat. Kebalikan dari bilangan berpangkat. Begitu seterusnya, B 2 pangkat 5 berarti 5 log 25 sama dengan C, berarti sama dengan 2. C-nya sama dengan 2. C 4 pangkat 3, C-nya 4 pangkat 3 berarti sama dengan 4 log 64 sama dengan C. Maka ditariklah kesimpulan bentuk umumnya A pangkat C sama dengan B, maka rumus logaritmanya adalah A log B sama dengan C. Nah, makanya disebut dalam keterangan di bawah itu A sama dengan bilangan pokok logaritma, B sama dengan
perpangkatan atau hasil dari pangkat. C. Pangkat atau eksponen. Nah, lanjut. Dari uraian yang di atas dapat disimpulkan bahwa penarikan logaritma adalah penarikan pangkat dari bilangan berpangkat yang telah diketahui bilangan pokoknya dan hasil perpangkatannya. Contoh 24. Tentukanlah nilai C dari 2 log 128 sama dengan C. B sama dengan 3 log 81 sama dengan C. C sama dengan 10 log 100 sama dengan C. Penyelesaian atau jawabannya adalah 2 log 128 sama dengan C. Berarti 2 pangkat C sama dengan 128. Berarti 2 pangkat titik-titik sama dengan 128. Berarti 2 kali kelipatan 2 itu disebut dengan pangkat. Berarti lihat, C sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali. Berarti 2 pangkat 7. Berarti C sama dengan 7. Itulah disebut dengan hasil logaritmanya. B 3 log 81 sama dengan C. Berarti 3 pangkat C sama 81. 3 pangkat C sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali 3-nya. Berarti 3 kali 3, 9. 3 kali 3 sama dengan 9. 9 kali 9 sama dengan 81. Berarti 3 pangkat 4. Berarti C sama dengan 4. C 10 log 100 sama dengan C. 10 pangkat C sama dengan 100. Bilangan berpangkatnya itu. Berarti 10 pangkat C sama dengan 10 kali 10. Berarti C sama dengan 2. Jadi 10 kali 10 kan 100. Berarti dilipat berapa kali 10 itu sehingga mendapatkan pangkatnya. Ini 10 itu 2 kali. Berarti C sama dengan 2. Lanjut. Contoh 25. Nyatakanlah dalam bentuk logaritma. A. 2 pangkat 6 sama dengan 464. B sama dengan 3 pangkat 6 sama dengan 729. C sama dengan 625 sama dengan 5 pangkat 4. D sama dengan 7 pangkat negatif 2 sama dengan 1/49. Masukkan ke dalam logaritma. Bilangan pokoknya 2. Berarti 2 log 64 sama dengan 6. Karena 2 pangkat 6 tadi. B-nya 3 pangkat 6 sama dengan 729. Berarti log-nya 3. 3 log 729 sama dengan 6. C. 625 sama dengan 5 pangkat 4. Berarti 5 log 625 sama dengan 4. D ini perlu diperhatikan dulu. D ini sama dengan, kalau kita perhatikan itu, 7 pangkat negatif
2. Perhatikan lagi pada bilangan berpangkat negatif. Bilangan pangkat negatif akan menghasilkan itu sama dengan 1/. Kalau pangkatnya negatif 2 berarti 7 pangkat 2. Makanya dapatnya 49. 1/49. 7 kali 7 kan 49. Sehingga lohnya itu sama dengan bilangan pokoknya 7. 7 loh 1/49. Berarti sama dengan negatif 2. Itulah loh berikutnya. Lanjut. Contoh 26. Tentukanlah nilai X dari yang berikut ini. A. 4 loh 16 sama dengan X. B. 4 loh 1024 sama dengan X. C. 3 loh X sama dengan 5. D. 3 loh 1/81 sama dengan X. E sama dengan X loh 216 sama dengan 3. Penyelesaiannya atau jawabannya adalah sebagai berikut. A. 4 loh 16 sama dengan X. Berarti 4 pangkat X sama dengan 16. Berarti 4 pangkat X sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Berarti pangkat 4 pangkat 2. Berarti 4 bagi 4 itu kan 1. Berarti X sama dengan 2. Itu persamaan logaritma sebenarnya itu. Lanjut. B sama dengan 4 loh 1024 sama dengan X. Berarti 4 pangkat X sama dengan 1024. Berarti 4 pangkat X sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4. 16 kali 16. Dikali 4. Berarti sama dengan 1024. Berarti 4 pangkat 5. 4 bagi 4 itu 1, berarti X sama dengan 5. Selanjutnya contohnya C. 3 loh X sama dengan 5. Berarti 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 5. Salah itu. Mohon maaf bahwa penyelesaian nomor C itu adalah salah. Dicoret saja yang itu. D. 3 loh 1/81 sama dengan X. Berarti 3 pangkat X sama dengan 1/81. Berarti 3 pangkat X sama dengan 3 kali negatif 3 kali negatif pangkat negatif 1 kali 3 pangkat negatif 1 sama dengan 3 pangkat negatif 4. Karena 3 kali 3 sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 3. 3 kali 9 kali 9 sama dengan 81. Berarti 3 pangkat negatif 4. Berarti X sama dengan negatif 4. E. X loh 216 sama dengan 3. X pangkat 3 sama dengan 216. Berarti X 3 X pangkat 3 sama dengan 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6 36 kali 6 216. Berarti 6 pangkat 3. Nah ini pangkatnya yang diabaikan. 3 bagi 3 sama dengan 1. Berarti X sama dengan 6. Lanjut sifat-sifat logaritma yang kedua. Jika X, Y dan N adalah bilangan nyata positif dan N tidak sama dengan 1, maka berlaku sebagai berikut. A. A loh X kali Y
sama dengan A log X ditambah dengan A log Y. Tolong diperhatikan, sifat ini perlu diperhatikan. Apabila logaritma itu dikali, maka ditambah. Ulang, apabila logaritmanya dikali, misalnya 2 kali 4, berarti ditambah. Apabila logaritmanya dibagi, ini nomor B itu, maka akan dikurang. Itu kebalikannya. Nah, sekarang mulai sifat itu. A logaritma X kali Y sama dengan A log X tambah A log Y. Kalau dikali ditambah ya. Itu sifatnya. Misalnya A log X sama dengan M dan A log Y sama dengan N. Ini pembuktian. Berarti X sama dengan N pangkat M. Dan Y sama dengan A pangkat N. Sehingga X kali Y sama dengan A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah Y. Itu kalau dikali pangkatnya ditambah. Atau logaritmanya ditambah. Maka dapat dilakukan A log X kali Y sama dengan A tambah M tambah N. Selanjutnya A log X kali Y sama dengan M tambah N. Sehingga diperoleh A log X kali Y sama dengan A log E tambah A log Y. Sehingga terbuktilah hasilnya tadi. Jadi sama rumusnya itu dengan pembuktiannya. B. Pembagian A log X dibagi Y. Kalau dibagi maka dikurang logaritmanya. A log X dikurangi dengan A log Y. Buktinya, misal A log X sama dengan M dan A log Y sama dengan N. Maka X sama dengan N pangkat M dan Y sama dengan A pangkat N. Sehingga A X dibagi Y sama dengan N pangkat M dibagi N pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N.